Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mika Paulina, mahasiswi S1 Gizi Stikus Mitra Keluarga. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah dasar kulineri. So, disimak ya. Tujuan dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswi dapat mengetahui teknik merebus pada masakan dan tentunya dapat menerapkannya juga pada kegiatan sehari-hari. Boiling atau merebus adalah teknik memasak dengan cairan yang sedang mendidih 100 derajat Celcius. Biasanya cairannya lebih banyak nih dibandingkan bahan yang akan dimasak. Contohnya seperti sayur sop, boiled potato, telur rebus, dan lainnya. Nah, tadi adalah alat yang digunakan, sekarang adalah bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum teknik merebus bubur kacang hijau kali ini. Ini adalah metode yang digunakan untuk praktikum kali ini. Nah, sebelum kita memasak kacang hijau ini, alangkah baiknya kita cuci dulu dengan meremas-remas kacang biar kotoran atau kacang yang tidak baik lagi bisa mengambang di permukaan air. Lalu kita saring menggunakan saringan biar kotorannya itu kita buang. Lalu kita lakukan langkah ini berkali-kali hingga benaran kotoran di dalam kacang ini dan kacang-kacang yang tidak layak dipakai bisa terambil. Lalu kita bisa masak di kacang hijaunya. Kita juga tidak lupa untuk menyiapkan jahe. Kita kulitin sampai bersih. Kita gunakan jahenya sedikit aja, seruas kecil gini. Setelah dibersihkan, baru kita belah menjadi dua. Dan jadi gini deh setiap ruasnya. Lalu selanjutnya kita siapkan juga daun pandan sebagai penyedap pada bubur kacang hijau kali ini. Kita pilih satu ruas daun pandan. Pasti sudah dibersihkan dulu daun pandannya. Lalu kita ikat simpul. Lalu kita potong pada ujungnya biar tidak terlalu panjang. Kita di sini menggunakan 2 simpul. Lakukan untuk simpul yang lainnya. Yang utama adalah 200 gram kacang hijau. Lalu ada tepung tapioka 50-100 gram perkiraan yang akan digunakan. Lalu ada juga daun pandan dan jahe sebagai penyedap bubur, serta ada santan dan kental manis untuk pelengkap di bubur. Yang pertama, kita siapkan sospen berisi air di atas kompor, lalu kita nyalakan kompornya dengan api sedang saja, lalu kita masukkan daun pandan sebagai penyedap. Lalu setelah sedikit mendidih, kita masukkan kacang hijaunya, lalu kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Dan seperti inilah kacang hijau yang sudah mendidih. Kita tunggu sampai 5 menit dan kita tutup biar lebih baik lagi hasilnya. Nah, ini adalah kacang hijau yang telah didiamkan di air mendidih selama 5 menit, lalu kita matikan. Nah, seperti inilah kacang hijaunya, belum terlihat membuka sekali, jadi kita matikan kompornya, kita diamkan 30 menit dan ditutup. Lalu kita menyiapkan santan dengan air yang sudah dicampurkan, lalu kita masukkan susu kental manis sebagai pemanis di santan sesuai selera.
Lalu kita akan menambahkan sedikit garam untuk mempergurih atau memberi rasa gurih pada santan. Jadi tidak usah banyak-banyak, nanti santannya menjadi asin. Lalu kita akan tambahkan juga daun pandan sebagai penyedap pada santan kali ini. Lalu kita aduk-aduk biar santan tidak pecah. Lalu bila sudah terasa matang, kita matikan dan santan siap dihidangkan sebagai pelengkap bubur kacang hijau. Setelah didiamkan kacang hijaunya selama 30 menit, beginilah keadaannya. Dia lebih merekah daripada kacang hijau yang tadi. Lalu kita nyalain kompor dengan api yang kecil saja. Lalu kita masukkan sedikit gula secukupnya aja, sesuai selera tentunya, sebagai pemanis di kacang hijaunya. Lalu kita aduk-aduk sampai gula merata tentunya. Setelah itu nanti kita tambahkan 1 ruas kecil jahe sebagai penyedap tentunya di kacang hijau. Beginilah teknik merebus pada bubur kacang hijau kali ini. Nah, sudah sedikit agak matang, kita masukkan tepung tapioka sebagai pengental. Lalu kita diam. Ini adalah bubur yang telah direbus selama 7 menit dengan suhu kira-kira 100 derajat Celcius. Dia kental karena kita tambahkan tepung tapioka. Jadi kira-kira beginilah cara merebus bubur kacang hijau. Lalu kita ke tahap menghidangkan buburnya. Kita masukkan bubur sesuai 1 porsi aja di mangkok. Lalu nanti kita siram di atasnya menggunakan santan. Lalu kita tambahkan lagi bubur kacang hijaunya, biar sebagai petanda aja kelihatan tuh kacang hijaunya. Lalu kita masukkan daun pandan sebagai hiasan untuk mempercantik buburnya. Lalu buburnya udah siap deh dihidangkan. Itulah hasil praktikum yang telah saya lakukan untuk mata kuliah dasar kulineri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila saya memiliki salah kata selama video ini, saya memohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat, salam gizi seimbang. Bye-bye.